Ada tim hukum pengacara datang siap beri perlindungan, bisnis kita aman. Jadi kalau teman-teman berdebat sama debt collector ya, kamu kalau nggak bayar, saya masukin penjara. Atau kliennya, kamu kalau nggak bayar ya kreditmu atau KPR-nya, saya masukin penjara. Nah, teman-teman apa senjatanya? Ini loh senjatanya teman-teman ya. Teman-teman nggak baca ini. Loh, menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang HAM. Yuk kita baca sama-sama. Tidak seorang pun atas keputusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan ketidakmampuan dalam. Nah, itu dasar hukumnya untuk berdebat ya. Jadi nggak bisa masuk penjara gara-gara tidak bayar utang ya. Beda cerita nanti kalau misalnya digantikan ya kan, beda cerita kalau digantikan ya, itu penggelapan sebenarnya. Mobilnya leasingnya macet, lalu mobilnya digantikan. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau mobilnya tetap di situ ya, atau mobilnya tidak digantikan, ya ini dan hukumnya cuma malversasi aja, tapi tidak bisa masuk penjara. Malah didatangi untuk minta kredit ya, pensus, lunasan khusus ya. Saya akan lunasi langsung, ya kan, sisa berapa? Saya minta pokok dendanya dihapus, betul ya? Bunganya dihapus, betul ya? Pokoknya malah dikurangi, malah dipotong ya. Pokoknya itu potong. Jadi bunganya sudah dihapus, ya, hilang. Dendanya sudah hilang, ya kan? Kita kan isi bayar bunga kan ya. Kalau telat bayar denda, ya, supaya bisa mengurangi pokok ya kan. Ini sudah macet tapi pokoknya ini tadi kurangi teman-teman. Kalau dilihat secara sekilas kok rasanya tidak masuk akal ya. Rasanya kok ini nggak fair ya. Tapi hukumnya seperti itu teman-teman. Jadi ini pengetahuan khusus yang memang teman-teman hanya yang diketahui orang-orang yang belajar hukum. Itulah kenapa saya jadi pengusaha. Saya pikir jadi pengusaha kan butuh yang namanya kredit teman-teman ya. Lama-lama kreditnya tambah besar kan mikir. Jadi kalau tambah besar kan tambah ngeri ya. Nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Nah itulah akhirnya kenapa saya belajar hukum. Akhirnya saya jadi advokat juga. Oke. Oh ternyata ada prestasi teman-teman. Ini dasar hukumnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah ngerti hukum, teman-teman nggak akan mengalami hal seperti ini atau keluarga kita atau teman-teman di sekitarnya kita. Jangan sampai akhirnya kita stres ya. Stres sudah di telepon ya kan, sudah telepon debt collector, lalu datangi di rumah ya kan. Ada yang pernah datangi di rumah debt collector atau ada yang pernah kan ini menghadapi debt collector, entah temannya atau ada yang pernah? Saya pernah. Ada yang pernah nangani? Oke. Gimana ceritanya? Bisa diceritain sedikit nggak? kakak sih waktu itu sempat terganggu pinjol. Akhirnya tuh debt collector tuh datang sama KTP disebarluaskan. Terus akhirnya waktu itu kan saya saya kan orang Riau. Jadi itu tuh saya nggak di situ, saya udah kuliah di Surabaya. Akhirnya saya bilang waktu itu coba lihatkan itu pinjolnya udah sah, nggak ada legalitas, nggak di OJK atau BI checking atau apapun itu. Ya. Saya kira dicek ternyata belum legal. Memang saat itu kalau lagi boomingnya pinjol. Betul. Akhirnya ketika saya bilang itu saya bilang, yuk kamu ancam mau balik. Kamu belum legal, kamu sudah saya laporkan dengan atas pencemaran nama baik, terus sama penyebaran berita data pribadi. Yeah. Akhirnya setelah itu pinjolnya nggak datang lagi ke rumah, tapi tetap menelpon dia, udah tinggal blok aja. Setelah itu ganti nomor, gitu. Akhirnya selesai. Oke, teman-teman kita ya, yang sudah sharing ya. Jadi praktek hukum ya. Jadi namanya ada orang kreditnya macam ya kan, diancam teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerti hukum, berani lawan, malah ngacem balik teman-teman ya, malah ngacem balik ya, ngacem balik akhirnya lebih melunak ya kan, malah nggak datang ya, cuma telepon aja ya, yang SOP ya, malah telepon aja. Apalagi kalau tidak terdaftar ya di OJK ya, itu ada orang-orang lain teman-teman ya, bukan saya ya, atau orang-orang lain itu punya gerakan, namanya gerakan galban. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Tahu sih katanya galban? Apa? Gagal bayar untuk pinjol ilegal. Nah itu biar mereka kapok teman-teman
teman-teman ya, sudah ilegal ya kan, nggak usah dibayar sekalian. Nah, itu ya apakah luar teman-teman ya, bukan saya teman-teman ya. Jadi gagal bayar rame-rame, tujuannya supaya pinjol ilegal itu banyak sekali kejadian teman-teman ya. Jadi bunuh diri gara-gara pinjol itu banyak sekali teman-teman. Bahkan yang ada kasus-kasus ya, tidak daftar pinjol, tapi ditransfer gitu. Iya, tidak daftar pinjol pernah dengan gue, tidak daftar pinjol tapi ditransfer, dan akhirnya disuruh bayar dengan bunga-bunganya itu. Nah itu kan keterlaluan ya. Jadi untuk pinjol seperti itu, apalagi yang ilegal, lebih baik gagal bayar, nggak usah bayar sekali ya. Ini pinjol, ini ada kami ya. Ini malah ada yang ini, pinjol saya ini, KTA Tilat ada kan, ya, kredit kita. Malah ada surat wasiat, jadi orang yang ditekan itu stres ya, stres sebelum dia bunuh diri, dia tulis surat wasiat. Ini kejadian seperti ini banyak sekali di Indonesia. Wasiat karyawan bank, maka dia itu karyawan bank, dia kerja di tempat bank, gantung diri terjerat pinjol. Karena keterlaluan, cara nagihnya terlalu. Bahkan nggak cuma itu ya. Kalau di lapangan itu, teman-teman kalau terjun di lapangan itu apalagi pinjol, itu nggak cuma KTP yang berbalik ya. Terus nggak cuma diancam, nggak cuma ditengi, kadang itu ya. Apalagi kalau cewek, itu fotonya cewek, itu dicari, di fotonya diambil di crop ya kan, dijadikan ini foto lalu sebenarnya ke teman-temannya. Jadi kan keterlaluan. Jadi supaya pas stres, jangan dibikin grup, dikirim grup WA, itu dibuat grup. Lalu kayak nomor teleponnya itu kayak dihack teman-teman, kayak handphonenya itu dihack. Karena kita download aplikasi pinjol ilegal itu, mereka punya akses untuk akses semua handphone kita. Nah, karena mereka punya akses masukin handphone kita, itu dibikin grup sama dia. Ya kan, dia udah tahu daftar nama, nomor telepon yang kita kontak itu, mereka semua sudah tahu. Yang kita lihat, mereka semua sudah tahu. Itu semua disebut datanya, ya kan, dibikin grup semua. Grupnya itu isinya teman-teman kita semua, yang ada di grup itu semua. Terus dikirimin foto-foto seperti itu, teman. Nah, coba bayangin. Stres atau stres apa? Gila pak. Stres atau? Gila, ya bahkan ada yang gila teman. Nah, itu pinjol ilegal, keterlaluan. Makanya ada yang bunuh diri, ada yang stres dan sebagainya. Lalu kadang sering ya, nomor telepon saya kadang-kadang di telepon di WA ya. Tolong orang ini dihubungi, disuruh bayar. Padahal saya nggak tahu kan orang ini. Tapi berarti kontak saya ada di nomornya orang itu yang lagi macet itu. Nah, jadi hati-hati, lebih baik jangan pinjol. Lebih baik kalau kredit di bank, teman-teman ya. Kredit di bank, ya. Jangan dipinjol, ya. Bahaya pinjol. Nah, ini WA grupnya. Nah, ini kalau teman-teman mau kenalan sama kontak-kontak praktis hukum ya, lalu kita ada webinar free gratis ya, dapat sertifikat, teman-teman tinggal gabung di sini for free. Jadi ada rekan-rekan kita yang di sini. Nah, mau nggak saya ajarin gimana caranya nggak video kolektor? Mau nggak? Siapa yang mau? Saya ajarin gimana teman-teman nggak ada video kolektor ya di sini. Ini ilmu penting nggak? Penting nggak? Bukannya kita yang kemplang teman-teman, tapi kita sudah persiapan ya. Kalau misalnya ada keluarga kita, ada teman kita yang tidak tahu hukum teman-teman ya. Jadi kalau dia stres, ya, ini kejadiannya banyak sekali kejadiannya. Jadi misalnya dia tuh macetnya di rumah misalnya, KPR rumah, ya kan dia macetnya bukan rumah, ruko. Dia macetnya KPR di ruko. Ya. Ruko kan kalau dulu skemanya KPR. Nah, dia macet di ruko. Karena ditagih sama bank ya, DJ-nya bank. DJ kalau dari internal di bank, atau kalau misalnya sudah berapa bulan itu sudah itu connection ya, di luar agensi developer luar. Nah, itu ditagih karena dia stres ditagih, akhirnya dia gesek kartu kredit. Gesek, tahu namanya gesek itu? Ada tau gesek itu sih? Gesek itu ada tau gesek itu tadi? Ya, ada mungkin ada yang praktek. Belum. Minimal usia kreditnya 21 ya, belum 21 tahun ya.
Belum. Iya bisa. Malah dia gesek kartu kredit untuk nombokin cicilan ruko teman-teman. Nah, coba teman-teman bayangin. Ini kan kredit investasi, berarti untuk usaha, betul kan? Ya. Tapi dia gesek kartu kreditnya dia, ya kan? Jadi kredit pribadinya dia, betul kan? Untuk nalangin rukonya dia. Terus setelah kreditnya habis, ya kan? Namanya kartu kreditnya ada limitnya sudah jebol, teman-teman. Akhirnya hutangnya ada berapa? Yang pertama KPR ruko ngajak kan ya? Bukan ngajak, tersendat-sendat. Yang kedua apa? Kartu kredit, betul kan? Kartu kredit kan? Terus dia pinjam teman-temannya, karena nggak bisa gesek, ya kan? Kartu kreditnya nggak bisa gesek. Dia pinjam teman-temannya. Kenapa? Karena takut ditagih sama debt collector-nya, sama debt collector, datang ke rumah, gedor-gedor ya. Awas kamu ya, kamu nggak bayar ya. Barang-barangnya di rumah saya ambil, ngajak begitu teman-teman ya. Betul-betul kalau seminggu sekali gedor no problem ya. Kalau hampirnya baik gimana? Stres kan? Stres. Akhirnya kerjaannya jatuh teman-teman ya. Dia sudah nggak mikir kerjaan, otomatis income-nya berhenti teman-teman ya. Ini problem ketiga ya. Ini problem keempat ya. Income-nya berhenti. Yang kelima dia pinjam teman-temannya. Jadi dia pinjam saudaranya. Tujuannya untuk melunasi apa? Melunasi kredit rukonya dia teman-teman. Akhirnya sampai teman-temannya udah nggak bisa dipinjemin lagi tuh. Berarti utangnya sekarang udah berapa? Yang pertama adalah utang apa? Utang apa yang pertama? KPR. Yang kedua utang apa? Utang apa yang kedua? Kartu kredit. Yang ketiga utang apa? Saudara. Utang saudara. Itu sudah 3 utang. Awalnya cuma 1 utang, jadinya 3 utang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengerti hukum, ya kan? Apa yang teman-teman lakukan? Kalau kredit hukumnya macet, apa yang dilakukan? Kenapa? Biarin aja, kalau ada uangnya baru dibayar. Ini yang benar teman-teman ya. Ini yang benar. Bukannya kita yang bukan, tapi karena kondisi saat ini belum memungkinkan teman-teman untuk melakukan yang namanya pembayaran. Jangan sampai kreditnya runtuh, akhirnya kartu kreditnya juga macet, terus kita dimusuhi teman-teman kita, dimusuhi saudara kita. Kalau kita kumpul keluarga, kamu mana kita terus utangmu. Nah, itu kan keliru. Dan hal seperti ini banyak sekali terjadi di luar sana, teman-teman ya. Pasti tegas langkah mereka, penuh dedikasi, membawa terang dalam keputusan hati. Kita punya teman di firma hukum ini, tim hukum.com selalu setia berdiri,